Seringkali kita melihat secara sepintas ada kemiripan garis tangan kita itu seperti huruf M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat banyaknya masukan dan permintaan dari audiens tentang bagaimana untuk mengetahui garis telapak tangan berbentuk huruf M, kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang jenis dan bentuk-bentuk garis telapak tangan huruf M. Untuk yang pertama akan saya mulai adalah dari garis utama, yaitu garis kehidupan. Dari jenis dan bentuk garis kehidupan ini harus sangat jelas, dalam, dan melingkar di sekitar pangkal ibu jari. Artinya, garis ini tidak berbentuk cabang atau tidak ada cabangnya, melainkan garis yang melingkar mulai dari atas sampai ke pangkal ibu jari atau jempol. Kemudian apabila garis kehidupan ini bercabang baik mulai dari atas maupun di bawahnya, maka satu unsur garis ini tidak menjadikan simbol garis tangan yang berbentuk huruf M. Kemudian yang kedua adalah garis kepala. Garis kepala paling atas itu tidak menyatu dengan garis kehidupan, tetapi garis kepalanya itu memotong di tengah-tengah telapak tangan atau tidak bersentuhan dengan garis kehidupan mulai dari atas, melainkan garis kepalanya ini bersentuhan di tengah garis kehidupan. Selanjutnya, bentuk garis kepalanya pun itu tidak bercabang atau tidak ada cabangnya mulai dari atas maupun sampai ke bawah. Apabila garis kepalanya bercabang, maka garis ini juga tidak memenuhi unsur atau tidak dikategorikan sebagai salah satu garis yang memenuhi huruf M. Perlu dipahami semua bahwa bentuk garis kepala dari berbentuk lurus kemudian mulai di tengah ini membentuk sedikit lingkaran. Artinya garis kepala ini juga memang harus benar-benar kelihatan dengan jelas. Untuk berikutnya kita akan melihat dari bentuk dan jenis garis hati atau garis jantung. Garis hati atau garis jantungnya ini memanjang, sedikit melengkung dan tebal, sama seperti garis kehidupan dan garis kepala yang sudah saya jelaskan di atas. Garis ini pun tidak bercabang atau tidak ada cabangnya, baik itu di atas, di tengah maupun di bawah. Sehingga kesimpulannya adalah ketiga garis utama ini benar-benar mulus, tidak diikuti dan tidak adanya garis-garis kecil yang menyertai ketiga garis utama. Selanjutnya adalah adanya garis Saturnus atau garis kecil pendek yang menghubungkan kedua garis kehidupan dan garis kepala dengan garis hati atau garis jantung. Garis Saturnus ini juga harus jelas dan tidak kabur atau tidak samar-samar, sehingga garis di telapak tangan akan menjadikan sempurna membentuk huruf M dan tidak ada garis lainnya lagi di telapak tangan. Seringkali kita melihat secara sepintas ada kemiripan garis tangan kita itu seperti huruf M. Namun setelah kita analisa dengan jeli, ternyata bukan garis telapak tangan berbentuk huruf M. Karena kebanyakan ketiga garis utama yang menyerupai kemudian adanya garis-garis kecil di sisinya ataupun garis menyilang. Kemudian ada juga garis-garis kecil atau guratan kecil yang mengikuti di tiga garis utama. Jadi ini memang harus kita pahami bersama tentang bentuk garis telapak tangan berbentuk huruf M harus dengan teliti dan benar. Karena dalam ilmu palmistry modern, metode ini kelihatan sangat simpel, akan tetapi perlu adanya analisa yang mendalam. Mengingat sedikit adanya perbedaan jenis dan bentuk garis tangan, ini juga akan mempengaruhi makna dan artinya. Karena palmistry mendiagnosa dengan metode analisis untuk mengetahui karakter dan kepribadian seseorang berdasarkan dari jenis, bentuk garis tangan, dan guratan tangan yang kita miliki. Kemudian untuk berikutnya, ketika seseorang mempunyai bentuk garis telapak tangan, ini memang menggambarkan orang yang tegas, kemudian orangnya disiplin, bekerja keras, rajin, dan tidak mudah menyerah. Karena kedisiplinan dan kegigihan orang yang memiliki garis telapak tangan berbentuk huruf M ini bisa meraih kesuksesan ataupun keberhasilan yang cukup baik. Dari semua penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa dari garis tangan kita bisa mengetahui banyak hal, karena dari telapak tangan juga sudah dikembangkan di banyak negara-negara maju untuk kebutuhan teknologi dan pengenalan identitas masing-masing orang. Misalnya untuk sidik jari ini sudah lama dikembangkan, bahkan dipergunakan di kepolisian, kedokteran maupun teknologi untuk pinde sidik jari.
Sekarang juga telapak tangan untuk digunakan untuk pembedaan identitas dalam teknologi, mengingat semua manusia tidak ada yang memiliki garis tangan yang sama. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.